Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas alur cerita film berjudul yang mana film ini bercerita tentang seorang pria bernama Tony yang terpaksa hidup di jalanan karena nggak punya uang. Terus tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan seorang wanita bernama Katie yang nawarin dia buat ngasih tumpangan. Nah, di saat mereka bersama ini banyak kejadian tak terduga yang terjadi. Mereka berdua ternyata menyimpan banyak rahasia kelam yang berpengaruh ke kejadian tak terduga itu. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Film diawalin dari seorang anak laki-laki bernama Tony dan doginya yang diam-diam ngambil makanan di kulkas. Kayaknya mereka ini udah kelaparan banget, sampai makanannya aja udah berantakan gitu. Gak lama datang ibunya yang tiba-tiba marah ke Tony karena rumah mereka yang berantakan dan kotor banget. Anehnya ibunya ini marahnya keterlaluan banget. Tony dimaki, terus dibiarin tidur di kandang dogi semalaman. Besoknya pas Tony bangun, kaget banget, dogi kesayangannya ternyata udah dihabisin sama ibunya sendiri. Dan ibunya kayak seneng gitu udah bikin anaknya ini jadi sedih dan terpukul sama kematian dogi. Setelah bertahun-tahun kejadian itu masih menjadi trauma buat dia. Dia sering mimpiin apa yang udah dilakuin ibunya ke dia. Sekarang Tony udah tumbuh jadi dewasa. Dia terpaksa hidup di jalanan dengan barang yang seadanya karena dia baru aja dipecat dari pekerjaannya. Tony rencananya bakal balik ke kampung halamannya, tapi dia gak punya uang. Jadilah akhirnya dia cuma bisa berkelana sambil nyoba nyari tumpangan di jalan. Saat itu dia gak sengaja ngelihat sebuah rumah yang ditempati sama sebuah keluarga yang kelihatan bahagia dan harmonis banget. Punya keluarga kayak gitu adalah impian dia banget guys. Dia sampai ngebayangin gitu kalau dia yang berada di sana. Lagi ngebayangin gitu tiba-tiba datang sebuah mobil yang dikendarain sama seorang cewek bernama Katie yang mau nanyain arah jalan ke Tony karena dia tersesat. Ternyata jalan yang mau mereka tuju itu searah. Katie yang awalnya ragu ngelihat tampilan Tony akhirnya berubah pikiran dan nawarin tumpangan. Dia mikir mungkin mereka bisa saling bantu atau biar ada teman ngobrol gitu karena mereka kan searah. Di perjalanan mereka saling ngobrol santai gitu biar jadi lebih dekat. Tony yang penasaran nyoba nanya apa tujuan Katie ke tempat yang mereka tuju. Tapi di sini Katie bilang kalau itu cuma urusan pribadi doang. Ya udah, Tony nggak mau nanya terlalu jauh dan nggak disadarin ternyata bensin mobilnya udah menipis. Mana perjalanan juga masih jauh kan. Mereka akhirnya mutusin mampir ke pom bensin dulu. Di sana Katie masuk ke kedai kelontong gitu buat beli sesuatu. Terus dia juga ketemu dengan pemilik kedai yang udah kakek-kakek. Tapi walau udah tua, si kakek ini genit banget. Dia kayak ngegoda Katie gitu. Terus Katie juga ngerasa kayak kurang nyaman. Beralih di lain sisi, Tony yang bosan di dalam mobil jalan-jalan ke belakang kedai dan nggak sengaja ngelihat cucu si kakek pemilik kedai yang lagi ngebenerin mobilnya. Terus nggak lama datang seorang serip setempat yang lagi patroli harian. Si serip ini ngelihat ada mobil Katie yang ditinggalin di saat lagi diisi bensin. Katie saat ngelihat serip itu, dia sembunyi, nggak tahu kenapa. Sedangkan Tony, dia yang baru datang dari belakang langsung ditegur sama si serip ini karena udah ninggalin mobilnya. Tapi saat itu si serip ini kayak sadar sesuatu kalau Tony ini mirip kayak orang yang dia kenal. Si serip nanya siapa nama Tony, tapi Tony ngejawab berbelit-belit gitu yang akhirnya ngebuat si serip jadi kesel. Tapi keselnya nggak berlangsung lama karena si serip dapat panggilan tentang penemuan mayat di sebuah ladang. Dia segera pergi. Nah, saat si serip ini udah pergi, Katie datang dan mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Tapi pas di tengah jalan tiba-tiba Katie ini banting setir sampai roda mobilnya itu masuk ke dalam parit. Ternyata dia sengaja ngelakuin itu buat menghindari kura-kura yang mau nyebrang. Nah, sementara itu di tempat lain si serip udah berada di suatu TKP pembunuhan dua sepasang sejoli. Mereka ini kayaknya korban begal sadis gitu dan menurut dokter ahli forensik kematian mereka diperkirakan terjadi pada 24 jam yang lalu. Dan ternyata dalam 15 hari terakhir ini udah terjadi 15 kasus yang sama. Si dokter sampai kewalahan karena kurangnya petugas buat ngebantuin dia otopsi. Nah, ngedengar itu si serip ini akhirnya manggil serip junior buat kesana ngebantuin dia. Dan saat si serip junior ini menuju ke sana, dia ketemu dengan Tony dan Katie yang lagi bingung mikirin gimana cara ngeluarin mobilnya. Katie langsung minta bantuan ke serip ini buat ngeluarin mobilnya. Ngelihat yang minta tolong itu wanita cantik, si serip langsung bergerak buat nolongin. Setelah mobil mereka berhasil ditarik, si serip nanya ke Katie kemana tujuan mereka pergi. Tapi di sini Katie berbohong. Dia malah bilang kota yang lain. Ngedengar si Katie bohong, Tony jadi bingung. Pas mereka udah pergi, dia nanya ke Katie kenapa dia bohong. Bukannya ngejawab, si Katie malah cuek dan melipir ke sebuah restoran yang bikin dia tertarik. Mereka mutusin buat makan di sana. Balik lagi ke serip junior tadi, sebelum dia ketemu sama
sama Sheriff Senior. Di tengah jalan dia dapat laporan buat datang ke pom bensin yang sebelumnya didatengin Tony dan Kathy. Ternyata saat dia sampai di sana, si kakek pemilik toko dan cucunya ditemukan udah nggak bernyawa karena dihabisin sama penjagal. Sheriff Junior akhirnya ngelaporin kejadian itu ke Sheriff Senior. Dari Sheriff Senior dapat petunjuk kalau dia habis dari pom bensin itu sebelumnya. Pas dia pergi, kakek pemilik dan cucunya itu masih hidup. Dia curiga kalau pelakunya itu yang pakai mobil Nova merah yang sempat ditemuin dia di pom bensin tadi. Yang gak lain orang itu adalah si Tony dan Kathy. Nah, Sheriff Junior ini kaget karena sebelumnya kan dia habis nolongin mobil si Kathy dan Tony yang mobilnya itu mobil Nova merah. Tanpa pikir panjang, Sheriff Junior pergi buat nyari keberadaan si Tony dan Kathy. Kembali lagi ke Tony dan Kathy, mereka udah selesai makan dan mau siap-siap bayar. Tapi saat si Kathy mau bayar, dia ngeliat kalau koki di restoran itu kayak lagi mantau mereka. Si Kathy jadi penasaran, terus ngehampirin koki itu, tapi anehnya dia kayak ngegoda si koki dan masuk ke toilet rusak. Si koki ngikutin dia masuk ke toilet itu juga. Ternyata koki ini genit, guys. Si Kathy udah tahu itu, jadi tanpa si koki tahu, Kathy sengaja ngejebak si koki masuk ke toilet itu buat dia habisin. Karena ternyata si Kathy ini sebenarnya adalah seorang psikopat yang sifatnya tertutupi sama wajah polos dan kecantikannya. Si koki akhirnya tewas di tempat. Dan gak disangka ternyata si Tony ini juga adalah begal yang dicari-cari sama polisi. Dia hampir aja mau ngabisin pelayan restoran yang lagi asik nonton. Untungnya si Kathy datang dan ngajak Tony pergi dari sana. Tapi dalam perjalanan mereka berdua udah ditemuin sama Sheriff Junior. Mereka disuruh berhentiin mobilnya. Tapi si Kathy yang udah sadar kalau Sheriff itu mau nangkap dia, langsung tancap gas segera ngejauh dari kejaran si Sheriff Junior. Si Tony pun heran kenapa Kathy ini gak mau berhenti dan nyoba kabur gini. Si Kathy pun langsung berkilah kalau dia kabur karena gak punya SIM. Ya udah mereka jadi kejar-kejaran sama si Sheriff Junior sampai akhirnya si Sheriff gak sengaja nabrak dan mobilnya jadi rusak. Dia gak bisa ngejar mereka berdua lagi. Sheriff Junior akhirnya segera ngasih tahu Sheriff Senior tentang keadaan mobilnya serta Kathy juga Tony yang udah lolos. Sekarang Sheriff Senior terpaksa harus berusaha sendiri buat nyari keberadaan mereka berdua. Nah di jalan Kathy yang ngerasa udah bebas tiba-tiba kepengen ngisap udut. Dia minta tolong ke Tony buat nyalain udut itu. Tapi saat udut itu udah nyala, tiba-tiba dia ngebuang udut itu dan si Tony tiba-tiba pingsan karena ternyata udut itu udah diisi sama obat bius sama si Kathy. Singkat cerita, hari udah subuh, Tony sadar dari pingsannya. Tapi saat dia bangun, dia sadar kalau jalan yang mereka lewatin ini sama kayak jalan sebelumnya. Yang mana itu artinya si Kathy ini putar arah dan balik lagi. Si Tony jadi bertanya-tanya kenapa si Kathy ini putar arah. Tapi anehnya si Kathy malah ketawa seolah-olah kayak ngejek Tony gitu. Tony jadi naik pitam, terus akhirnya ngeluarin sajam yang selalu dia bawa. Dia nodongin sajam itu ke si Kathy. Kathy yang ngerasa terancam, diam-diam ngambil pemantik api di mobil dan sengaja ngerem mendadak sampai kepala si Tony kejedot. Nah di saat inilah kesempatan dia buat nyundutin pemantik itu ke tangan si Tony. Mereka jadi berantem dan saling rebut sajam. Pas banget saat itu datang Sheriff Senior. Si Kathy ngelabuin si Sheriff dengan berakting jadi korban si Tony yang diculik. Dengan gampangnya Sheriff ini percaya. Kathy langsung berlindung di belakangnya dan kebetulan banget Sheriff Junior juga datang ke sana. Tony akhirnya ditangkap oleh Sheriff Senior dan dibawa untuk diinterogasi. Sedangkan Kathy dibawa oleh Sheriff Junior buat diobatin karena pahanya ternyata sempat kena sajam saat dia berantem sama Tony tadi. Di ruang interogasi, Tony ditunjukin foto-foto korban pembunuhan yang udah terjadi di daerah sana. Sheriff nyuruh si Tony buat ngaku kalau dialah yang sebenarnya pelaku dari pembunuhan itu. Tapi Tony ngelak, dia nggak ngerasa udah ngelakuin itu. Terus Tony juga bilang kalau Kathy seharusnya diinterogasi juga karena bisa jadi dia pelakunya kan. Tapi sayangnya Sheriff nggak percaya karena dia ngerasa mana mungkin wanita secantik dan sepolos Kathy bisa ngelakuin hal sekejam itu. Nah, di lain sisi, Kathy yang pahanya udah diobatin, nyoba ngegoda Sheriff Junior dengan motong celananya jadi pendek. Terus dia cerita kalau sewaktu dia kecil, dia pernah dijual sama ayahnya buat ngelayanin teman-teman ayahnya. Bahkan juga ngelayanin polisi-polisi nakal. Dan gak disadarin sama Kathy, ternyata di belakang, Sheriff Junior ini punya maksud jahat ke dia. Dia langsung ngejalanin niat jahatnya buat memperkaos Kathy. Kathy berusaha sekuat tenaga buat melawan Sheriff jahat ini. Walau Kathy sempat dilumpuhin dan diborgol, tapi di saat itu dia teringat sama kenangan buruk yang pernah dilakuin ayahnya dulu. Kenangan itu ternyata ngebuat Kathy jadi marah besar dan punya kekuatan buat ngelawan Sheriff ini. Dia ngegigit telinganya si Sheriff dan mencekik lehernya dengan borgol yang ada di tangannya. Dalam hitungan beberapa menit, Sheriff ini pun tiada. Nah, di dalam ruang interogasi, Sheriff Senior ngedengar keributan yang dilakuin Kathy dan Sheriff Junior. Dia keluar dan ngeliat kalau Kathy mau nyoba kabur dengan mobilnya. Sheriff berusaha ngehentiin Kathy dengan tembakannya, tapi Kathy ternyata juga ngebawa pistol. Akibatnya, baku tembak pun terjadi. Sayangnya saat itu Kathy kehabisan peluru. Sheriff maju buat ngabisin Kathy, tapi belum juga beraksi, dari belakang Tony datang ngabisin dia lebih dulu. Anehnya, Kathy bukannya senang, dia malah marah ke Tony kenapa Sheriffnya dihabisin oleh dia. Dia ternyata udah punya rencana lain buat ngabisin Sheriff itu dengan cara dia sendiri, karena dia kan psikopat.
Tapi Tony yang masih belum sadar kalau Katie ini psikopat ngajak Katie pergi dari sana. Dia ngerasa kalau Katie ini kayaknya punya pengalaman buruk yang bikin dia jadi kayak gitu. Tony awalnya kasihan dengan Katie, tapi setelah dia ngebuka bagasi, dia akhirnya sadar kalau Katie ini ternyata adalah psikopat. Di dalam bagasi itu, Tony ngeliat ada sebuah keluarga harmonis sebelumnya yang udah dihabisin sama Katie. Ternyata pas Tony pingsan karena udut tadi, si Katie kan sempat balik lagi muter arah. Ternyata dia balik buat ngabisin keluarga itu dan nyimpan tubuh mereka di bagasi. Katie yang udah ketahuan sama Tony akhirnya nyoba nodongin senjatanya. Untungnya Tony bisa cepat menghindar dan sembunyi. Katie yang gak nyerah buat nyoba ngabisin Tony ngambil shotgun di mobil Sheriff. Dia terus-terusan ngebidik senjata ke arah Tony. Tony yang pintar menghindar akhirnya ke mobil Katie. Dia segera kabur. Katie yang gak mau kehilangan Tony langsung ngejar Tony dengan mobil Sheriff. Dengan penuh kekesalan dia nabrakin mobilnya sambil terus ngebidik senjatanya ke Tony. Tony yang gak mau kalah balik nabrakin mobil Katie sampai Katie akhirnya keluar jalan dan ditinggal Tony. Awalnya Tony kira dia udah bisa lolos dari Katie, tapi ternyata bidikan senjata Katie tadi kena ke selang mobil yang dikendarain Tony. Jadinya mobilnya kehabisan bensin. Mobil itu pun jadi mogok. Katie yang nyusul dari belakang akhirnya nemuin mobil Tony, tapi dia nggak nemuin Tony di sana karena ternyata si Tony lagi nyiapin api yang mau dia sulut pakai bensin dari mobil mogok itu. Mobil itu meledak. Katie jadi terpental, tapi ternyata dia masih hidup. Tony yang ngelihat Katie masih hidup langsung nyerang dia. Katie yang masih ngebawa senjatanya nyerang Tony balik sampai Tony jatuh. Nah di saat jatuh ini Katie ngelilitin leher Tony dengan tali, tapi untungnya Tony berhasil ngeraih sajamnya dan langsung nikam Katie berkali-kali. Katie pun akhirnya tumbang dan Tony yang udah sekarat karena banyak ngeluarin darah nyoba pergi dari sana. Lanjut beberapa hari kemudian ada berita tentang Tony yang ditemukan udah meninggoy. Dia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan yang terjadi di daerah itu. Sedangkan Katie ternyata ditetapkan sebagai korban yang keberadaannya sampai sekarang belum juga ditemuin. Dan dengan ini akhirnya film ini pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian filmnya? Nggak disangka ternyata si Katie ini masih hidup ya guys. Dan kayaknya dia masih berkeliaran buat cari korban. Oke guys, segitu aja alur cerita film kali ini. Bagi kalian yang mau request film apa aja yang mau kami ceritain alur ceritanya, boleh banget. Silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau ada waktu, insya Allah bakal kami bikin. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa terhibur. Juga semoga kalian selalu sehat dan lancar dalam menjalani kegiatan. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton.